Syekh Abdullah Syekh Syariat Al-Fiqh Syekh Nawawi Banten. Selamat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Titik direkam. Duduk dia. Hah? Salam. Salam. Gimana badan? Kalau sampai Lurah selamatkan toko. Oh, gitu. Buka toko di Ramis itu. Pak Lurah? Iya, kantor Lurah. Pak Mamat? Iya. Di masa Ima? Di mana? Teman. Alpan? Nah, sini kuliah juga. Kuliah juga. Nyanda kitab tak? Iya, ngiringin ansor tak? Oh. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Baru mau mulai Pak. Tadi ada tamu, terus ini ya nungguan kamu. Cek di Jepang, Pak. Punten, Sa. Alpan. Kuliah bareng kuliah. Ente. Di kolelet. Di pinggirnya tak tengahna ngendar. Tengahnya. Baik, kita niati ya satu. Jadi ada 5 poin yang disebutkan oleh taklim itu ya. Wa yang bagi li talibil ilmi ayyan biya. Bi talabil ilmi ayyabtaghi ridallah wa izalatal jahli li nafsihi an nafsi wa an sa'il juhal wa ibqa al islam wa li ibqa dinihi wa li syiar islam. Satu lagi itu li ihya'il ilmi, masalah itu ada 5 itu kita niati ada paling tidak jadi ridho Allah. Tapi harapannya lebih dari sekedar paham ya. Maka nanti saya akan coba buat model pembelajarannya itu tes Q&A, test and do gitu ya. Jadi saya baca ya, saya kayak malam ini saya baca semua, nanti sampai batas yang mungkin kita anggap cukup untuk satu pertemuan. Nanti besok pertemuan itu sebelum kita mulai ngaji baru, saya minta sorogan. Kemudian persiapkan hal-hal yang perlu dijawab dari pertanyaan saya terkait nahwu, syahidnya apa. Ya mungkin nanti saya juga akan singgung mengenai itu. Jadi umpamanya ini maf'ul nih, ini bacaannya sebagai secara lafadz ini adalah isim anu atau kalimat anu. Nah ini jadi anu, jadi tarkibnya jadi anu. Nah ini dalilnya. Kenapa dibaca ini? Ini karena ini. Itu secara lafadz, secara tarkib nanti itu seperti itu. Kemudian secara makna ya bisa berangkat dari teks, juga nanti perluasan. Minimalnya bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Ini ayat yang menunjukkan dorongan untuk menjadi santri.
Jadi sebaiknya, hendaknya dari satu daerah itu ada yang mau ngaji gitu. Jangan sampai nggak ada sama sekali. Kalau nggak, itu rusak gitu nanti gitu. Maka kalau nggak harus semuanya, nggak harus. Malah enak kan, jadi potensi kita untuk jadi terkenal kan, untuk jadi kiai gitu kan. Nah itu satu paling tidak itu ada, ya kayak satu RT namanya gitu, atau satu kampung lah, atau satu desa. Ini falaula, ini masyhur nih ayatin. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Terus apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ya, habis ngaji itu ya inzar gitu, mulang ketika mereka udah kembali. Jadi kalau di sini cuman baru udah ngajinya dulu aja. Ya tanpa kopidin belum diteruskan waliyunziru qaumahum. Udah ngaji dulu aja, pinterin, bisain dulu, baru nanti setelah itu pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kitab ini adalah kitab syarah dari namanya kitab Safinatus Shalah karangan Syekh Abdullah Al-Hadrami. Disyarahi oleh Syekh Nawawi, namanya Sulam Munajah. Jadi yang pinggir ini namanya apa? Safinatus Shalah, tengah ini namanya Sulam Munajah. Sulam Munajah, sulam itu apa? Tangga, anda, ondo. Munajah, berbisik. Jadi kita sering bermunajat katanya, bermunajat. Salat itu disebut munajat, disebut apa ya? Ya munajat. Yuk munajat, kadang kita mau kemana? Mau menghadap gitu ya. Itu ada dalilnya. Jadi semata-mata ngambil penamaan itu ada dalilnya. Satu apa namanya? Bahwa apa tadi? Munajat ya. Munajat itu diambil dari innamal musolli munajin li rabbih. Makanya sholat itu disebut munajat. Jadi yang namanya sholat, orang yang lagi sholat itu orang yang sedang berbisik, bermunajat kepada Tuhannya. Makanya diambil dari munajin itu, masdarnya apa? Munajat. Asalnya naja yunaji munajatan. Itu. Kemudian yang kedua, kita sering memakai sholat itu disebut apa? Mau kemana? Mau menghadap dulu ya, suka gitu kan? Mau menghadap dulu. Itu diambil dari ayat, dari hadis ini. Idza qomal abdu au ahadukum ya ilas sholati aqbalallahu alaihi biwajhihi gitu. Itu hadisnya. Au kama qala. Jadi ketika orang itu berdiri untuk sholat, itu pada saat itu Allah menghadapkan wajahnya kepadanya. Jadi hadapan, maka kita sering pakai kan, walaupun saya yakin itu orang yang pakai mau kemana, mau menghadap katanya kan, yakin, belum nemu hadis itu, yakin itu. Yakin ya, sama kan, itu dalilnya. Termasuk mau kemana, munajat, yakin nggak nemu hadis itu, yakin itu. Yakin kan, makanya ya, tapi tepat gitu, makanya itu disebut dengan apa, bener yang kebenaran. Ya benar, tapi kebenarannya. Nah maka saya kasih sanad. Sholat itu kalau disebut munajat, dalilnya awalnya dari innamal musolli munajin li rabbihi. Itu satu. Karena disebut dengan menghadap. Itu apa? Idza qomal abdu au ahadukum ya. Saya agak lupa itu, saya agak ragu maksudnya. Idza qoma ahadukum au al abdu ilas sholati aqbalallahu alaihi biwajhihi gitu. Itu. Jadi ketika orang sholat, berdiri sholat itu, dia Allah menghadapkan wajahnya kepadanya. Itu maka kita sering pakai tuh, walaupun yakin itu.
belum. Ya kan, ya apa namanya, termasuk juga para kiainya juga belum pernah yakin itu. Oh, tahu-tahu munajat aja ya. Ya pakai perasaan aja, pakai munajat tuh, nggak kayak rasa. Dalil perasaan. Bermunajat. Nah, maka kenapa ini disebut apa? Sulam munajat. Karena memang bukan semata-mata berasal dari sebuah intuisi, perasaan belakang, enggak. Tapi ya namanya ulama pasti punya dalil, punya dasar. Itu dasarnya. Innamal musolli munajin li rabbih. Naja yunaji, kemudian munajatan. Sunam munajat, kan? Lihat di dalamnya. Sulamul munajatun. Kemudian failnya munajin gitu ya. Tuh. Itu ya. Jadi kenapa disebut? Kan ada benernya kan? Apa tadi? Apa namanya? Matannya namanya apa? Safinatus Sholat kan? Bukan diganti. Disarai dengan nama yang mirip-mirip, agak mendekati. Sulam munajah gitu. Safinah itu ya safinah. Ya kan ada lagi bahwa apa ya, kalau disebut safinah itu ya ibarat kata penghantar ya, menghantarkan kan, sama fungsinya menghantarkan itu juga bisa dilakukan oleh sulam. Sulam itu apa? Tangga kan. Kita bisa nyampe ke atas kan ada pengantar. Nah itu ada di mau itu ini juga ada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sekaligus apa ya, yang ngaji, kemudian tabarukan nih, tabarukan dengan Syekh Nawawi. Dan kalau saya sejarahnya siapa nih pengarang matannya ini, Syekh Al-Hadrami, Abdul Al-Hadrami ini, saya nggak begitu paham, kurang begitu paham, belum. Karena saya suka neliti tuh, ini kitabnya kita kaji nggak tahu sejarahnya kan, bahaya. Nah ini belum sempat saya gali, tapi sedikit banyak Syekh Nawawi itu saya pengen cerita gini. Syekh Nawawi itu apa ya, hebatnya beliau itu pernah diceritakan. Pernah nggak nemu kata-kata lasiyaman? Pernah ya? Pernah saya tanyakan juga kan waktu itu ya di malam Kamis ya. Ternyata ini yang membuat Syekh Nawawi tenar itu kata-kata lasiyaman. Beliau itu pernah diusir dari daerah Hijaz. Jadi kan ulama Mekah kan, beliau ngaji di Mekah, jadi ulama Mekah, jadi imam besar Mekah. Karena kealimannya, ulama-ulama di situ pada iri. Masa pribumi eleh gitu kan? Masa pribumi kalah? Akhirnya gimana caranya supaya dideportasi? Ngerti deportasi ya? Dikeluarkan. Akhirnya ya udahlah, ngalah. Akhirnya ya termasuk juga karena kebijakan pimpinan ya, maksudnya raja lah ya. Kemudian akhirnya dikeluarkan, kembali ke Indonesia. Pas masa berikutnya kemudian pokoknya singkat cerita dibutuhkan lagi Imam Syekh Nawawi itu, cuman punya syarat para ulama-ulama di situ. Ya katakanlah juga dengan pemerintahnya. Kalau bisa ingin kembali di sini, syaratnya jawab kata-kata lasiyaman. Kalau mereka yang membutuhkan ya. Iya. Supaya tidak malu. Ego. Kata-kata lasiyaman itu. Saya bisa membahas sedikit tentang lasiyaman. Yang jelas Syekh Nawawi bisa menjawab itu dengan 15 halaman. Lasiyaman doang itu. Lasiyaman apa maning? Apa malih gitu. Apa maneh? Itu. Akhirnya kembali lagi tuh, jadi imam Mekah, jadi imam Haramain mungkin ya. Kemudian ya sampai meninggal di Mekah. Itu di antara salah satu kehebatan secara intelektualnya ya Imam Syekh Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sekali lagi niat kita penting ya, tabarukan itu. Di antaranya itu tabarukan supaya naon? Supaya
apa ya, ya berkahnya Imam Syekh Nawawi ini nempel ke kita sehingga kita itu apa ya, ya paham mudah, hafal mudah, ditambah manfaat ilmunya gitu. Itu. Maka kita niati itu diantaranya. Qala al-muallifu rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wis kabeh puji iku lillahi kedua Gusti Allah. Alama ing atase barang fataha kang wis buka ing ma sapa Allah ing ma kang wis buka sapa Allah ing ma min ilhamihi nyatane aweh ilhame Allah. Kata fataha ya, ini sering dipakai dalam dunia pesantren. Dari fatah ini akhirnya kita muncul pakai istilah yang namanya futuh. Ini penting ya, futuh. Kadang futuh itu, pengertian futuh dulu. Futuh itu ya kalau diartikan kebuka, jadi semacam mukasyafah gitu, kepahaman yang ya luar biasa diberikan oleh Allah. Ya juga termasuk hafalan terkait ilmu, ya ilmu yang khususnya yang dikaji. Nah, salah satu dalam dunia pesantren itu futuh itu nggak harus dengan apa? Dengan melulu ini memaham ya, membaca gitu, enggak. Tapi futuh itu jalannya banyak. Termasuk diantaranya juga dengan ya kalau diajarkan dalam taklim itu ya banyak ya, taklimul kitab, taklimul alim, taklimul muallim gitu ya. Kemudian juga ya riyadhah agar supaya futuh katanya. Futuh itu artinya kita diberikan ya kebukaan, buka hati kita itu dibuka seluas-luasnya untuk menerima ilmu yang seluas-luasnya dari Allah. Kadang juga bentuknya nggak harus apa yang cuma dikaji, tetapi lebih apa yang dikaji iya, tetapi ada nanti tambahan. Itu yang disebut dengan laduni itu. Nah maka ini penting, ini yang harus kita lakukan, harus kita capai. Tapi juga foto itu tidak mesti sekarang, tidak harus sekarang. Yang jelas usaha itu harus tetap ada. Bisa jadi setelah keluar dari pondok, setelah ngaji gitu. Nah maka yang jadi misi santri itu biasanya pengen futuh. Nah diantara bacaan, mungkin kalau bacaan itu supaya futuh itu gampang, banyak. Ya sholawat banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima uglib wal khatimi lima sabaqa wan nasil haqqi bil haqqi wal hadi la siratikal mustaqim ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Itu hafal, kalau enggak nanti bisa ditulis. Yang singkat yang biasa dibaca doa itu Allahumma ftah alaina futuhal arifin, atau bisa Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian bisa Allah maksyif angkol bi hijabal ghaflati wa allimni ma lam akun a'lam wa bayyili angkol lima usalu anhu. Itu untuk ilmu laduni itu. Allah maksyif angkol bi hijabal ghaflah. Kita kan masalah kita banyak di hidup itu kan. Nah, pengen dihilangkan tuh lali, lupa itu. Wa allimni ma lam akun a'lam. Ajarkan aku apa yang aku belum pelajari. Wabayili angkul lima usalu, dan berikan aku pencerahan ketika aku ditanya. Itu diantaranya. Itu kemudian ya banyak lah. Kalau pengen ngapalin Allah wa idna taqnal jabal fawqum ka annu dhallatu wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum bi quwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Di surat Al-A'raf 173 itu ada dibaca, mau ngapal gitu. Kan kita pengen ngapal. Treatment ngapal juga Pak gampang sebenarnya ada. Tapi saya belum kasih dulu ya, biar jadi rahasia saya aja dulu. Saya apalagi bukan sombong. Sekali lagi jangan dilihat dari sisi sombongnya ya.
Apalagi buku kitab sekecil ini. Wah, gampang banget. Jadi dengan waktu singkat, poin-poinnya apal lah. Bisa ada. Tapi saya belum kasih dulu. metode. Itu gampang banget metode. Itu ngapal. Kemudian ya doa-doanya ada. Nah, itu maksudnya yang perlu dimiliki itu gitu. Nah, maka di sini pakai bahasa min ilhamihi. Itu bahasanya min ilhamihi. Itu agar gini loh. Kita itu jangan murni mengandalkan otak kita. Cuman otak kita saja. Jangan mengandalkan saya cerdas, saya hebat, saya brilian. Otak saya lah yang mampu membuka ini semua, orang lain nggak bisa. Jangan itu, ya malah itu sombong aja nih. Tapi kita harus sadar betul sebagai santri, sebagai pengkaji ilmu, sebagai sebagai calon ulama lah, bahwa ilmu itu satu memang dari Allah. Hakikat ilmu itu dari Allah, yang memberikan ilmu itu Allah. Kemudian perantaranya itu malaikat. Maka itu harus sadar betul itu dua hal itu. Ya katakanlah utamanya Allah ini. Allah yang jadi patokan betul. Nah, maka kita sih sekedar usaha secara optimal iya, tetapi tetap segalanya itu Allah. Nah, maka ya tentu setelah semuanya yang kita inginkan itu, sekuat apapun juga pemahaman atau ngapalin atau memahami, itu tetap kalau Allah belum ngasih tetap enggak ini juga kan. Nah, maka penting unsur Allah ini harus kita jadikan yang utama ya, yang utama. Oleh karena itu kedekatan kita dengan Allah itu juga harus dipupuk. Rasa cinta kita kepada Allah juga harus dipupuk. Orientasi kita dalam mempelajari ilmu itu juga harus benar-benar dipahami. Nih, kita sering kan mendapat, kok kayak ini neranginnya nggak enak, Ustadz ini neranginnya sempit, ya kan? Kayak ini luas, Ustadz itu keren, bahasanya luas, bahasanya luas, bahasa enak, ya enak, pemahamannya luas. Harus dicamkan betul nih. Ini kata Syekh Yasin Al-Fadani. Kemarin saya jelaskan di sana itu, innal fahma biqadri niyyah. Innal fahma biqadrin niyyah. Pemahamannya gini loh. Secara mudah saja, orang diartikan dulu. Paham itu sesuai kadar niatnya. Orang cara memahaminya gini, kok bisa ya? Iyalah. Orang kalau gini. Orang itu akan paham sesuatu dengan menguasai penuh. Ya kalau memang dia tujuannya tertentu ya. Jadi gini. Kenapa saya ahli membuat jahe? Karena memang saya spesialis di situ. Orang lain nggak bisa kan? Karena memang nggak ada niat kan? Tapi karena niatnya saya cuma itu-itunya, maka cuma jahe saja yang saya bisa. Kopi nggak bisa, yang lain nggak bisa. Karena niatnya cuma itu. Benar nggak? Sama, itu hanya gambaran, hanya tasawur ya. Kita kalau niat kita sempit, niat kita terlalu kerdil lah ya, maka Allah juga memberikan kepahaman ya cuma itu kira-kira. Oke, bayangannya gini. Kamu ngaji niatnya hanya cuman pengen jadi terkenal, jadi kiai ustadz yang supaya dapat cucupan, amplopan, cuman gitu-gitu kan. Berarti kan orientasinya cuman sempit kan? Cuman apa? Ya amplop sebatas kamu bisa mulang apa saja sama ya sekedar untuk sama umat, sama yang ngaji. Mau bisa mau enggak, mau keren enggak pemahaman penjelasan mau tidak, bodo amat, yang penting mereka hormat, salam, cucup, amplop kan gitu kan, sempit kan. Nah, maka sebatas itulah pemahaman yang Allah berikan ke kita. Tapi coba kita tingkatkannya yang lebih tinggi lagi. Allah itu maha segalanya kan,
Jadi orientasi kita Allah, yang kita ingin cari itu Allah. Karena memang juga tujuan hidup itu Allah. Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ingin mengetahui Allah, bahwa kita ingin belajar, kita ingin mengetahui Allah. Nah, itu akan keluar tuh, Allah itu siapa? Allah itu ya Rabbil Alamin. Dari Rabbil Alamin itu apa? Allah itu adalah khaliqu kulli syai'in. Khaliqu kulli itu siapa? Kemudian kulli syai'in itu apa? Hubungannya dengan khaliq itu apa? Bagaimana Allah itu bisa kok mencakup semuanya? Akhirnya kan semua diketahui kan? Itu cara melogikanya gitu. Kenapa disebut al-fahmu innal fahma biqadrin niyah. Jadi niatnya yang penting. Tingkatkan levelnya. Artinya kalau nggak bisa melogika itu, udahlah. Kamu niat ngajimu itu lillahi ta'ala saja. Cari ridha Allah. Kalau udah seperti itu enak. Maka apa yang ingin kamu ketahui, termasuk juga apa yang ingin kamu capai di situ, udahlah itu urusan Allah. Allah bisa jadi akan memberikan lebih dari apa yang sekedar kamu mau, gitu lah. Iya. Jadi kalau cuma sekedar yang gagah ya, yang jadi kiai, yang itu terlalu cemen, itu makhluk sama saja. Walaupun iya kita niati ya memang kita untuk bisa hilangkan kebodohan diri juga kepada kebodohan orang lain, iya. Yang kedua, Imam Ibnu Abbas itu ngomong juga senada. Innama fahiman nasu ala qadri niyatihim gitu. Innama fahiman nasu ala qadri niyatihim. Kalau itu innal fahma ala qadri niyatihim gitu ya. Kalau itu agak luas. Jadi kalau bahasa innama fahiman nasu itu lebih luas lagi gitu ya. Jadi tergantung orientasinya. Orientasi orang itu mau cari apa, niatnya apa dalam mencari ilmu itu. Maka itulah yang akan Allah beri. Artinya naon niat itu kan dari situ juga kelihatan akan sanggup membuat orang bertahan dalam proses. Benar tak? Ya nggak? Makanya penting juga benar tuh. SBY bilang gantungkan cita-citamu setinggi langit. Karena dengan cita-cita yang tinggi itu akan sanggup membuat orang bertahan dalam proses. Eta sekelas SBY ngomong gitu. Meureun pernah maca eta tapi kodrinia meureun. Tapi saya pernah baca di memenya itu. Waktu SBY jadi presiden itu. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, karena dengan cita-cita yang tinggi itu akan sanggup membuat orang bertahan dalam proses. Coba, mahasiswa cita-citanya hanya jadi tukang beca baik. Kira-kira sanggup bertahan belajar lama nggak? Buka buku, cita-citanya tukang beca tapi. Moal meureunnya, kira-kira jangan naon aja pinter-pinter juara hiji kira-kira. Jangan tukang beca doang. Kan kira-kira gitu kan? Jelas lah. Bodoh amat tarik naik tante, bukan potong beca kayak gitu itu. Eta. Jadi penting. Maka kalian kita itu juga akan sanggup, termasuk ini nih, bertahan nih jam 10:30 batur mah jak. Ka mana meureun geus HS meureun geus enak-enakan ngopi meureun je ka mana meundi gitu meureun. Ini orang spesial. Itu kira-kira. Itu karena niat. Sekali lagi, kalau niat cuma sekedar nanas jadi kiai cemen bukan cari di luar aja atau udah di rumah sih ya. Jadi kalau cuma itulah cemen cari yang lebih tinggi lagi yang tertinggi bahkan Allah tuh. Yang kedua, dari ilhami kita dapat bahwa bahwa kita dalam mencari ilmu itu hubungan kita itu satu Allah ya tadi udah. Yang kedua itu malaikat. Karena innal malaikata la tadkhulul malaikatu baitan. Apa innal malaikata ya? La tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun au kalbun. Ada yang mengatakan wala kalbun. Iya ya. Malaikat itu tidak bisa masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada surah. Surah itu apa? Ya patung bisa atau gambar-gambar yang hidup ya.
lukisan gitu yang ini, atau anjing. Nah, terus dilanjutkan di taklim itu, wa innama yata'allamul insanu biwasitatil malak. Manusia, orang itu belajar itu lewat lantaran malaikat. Kita bisa logika kan, Nabi aja wahyu itu nerimanya lewat malaikat. Sama. Malaikat itu nggak nganggur, nggak pensiun. Masih bekerja aktif. Dan siapa? Kita ini. Wih, Nabi katanya udah nggak ada. Lalu kalau gitu malaikat Jibril nganggur dong. Jangan gitu. Kita masih ada. Orang-orang yang pencari ilmu itu masih ada. Nah, itu tugasnya malaikat. Ya Allah alam. Ya, semoga kita langsung Jibril yang berikan gitu ya. Gitu. Maka kita harus baik-baik tuh dengan malaikat tuh. Makanya bahasanya ilham. Jadi bukan hebat otak kita, karena Allah memang juga memberi gitu. Karena Allah memberi. Nah, caranya lewat malaikat. Bisa jadi ada lewat Allah langsung. Karena kalau kita bahasakan proses penerimaan ilmu itu seperti wahyu, itu caranya ada 8 macam, Kak Indar. Proses penerimaan ilmu ya dari Allah ke kita itu ada 8 macam. Kalau itu mirip-mirip dengan wahyu ya. Ini saya katakan, saya hanya menjelaskan cara Nabi menerima wahyu itu ada 8 macam. Itu dikatakan oleh Syekh Syami dalam kitabnya Sirah itu. Wa anwa'uhu al-atamaniyatun. Pertama, as-sadiqah ar-ru'yas sadiqah fin naum. Cara orang menerima ilmu nih. Awas nih, jangan dikira kemudian orang itu belajar itu pintar itu lewat ini saja diantaranya. Makanya ada jalan-jalan yang mungkin orang itu bisa menerima ilmu, tetapi sekali lagi yang lain itu selain ta'alum itu nggak bisa dijadikan dalil ya. Satu, ar-ru'yas sadiqah. Apa ru'yas sadiqah? Ya.